Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Kenalkan, nama saya Rama Arya Lingara dari kelas Teknik Perminyakan D 2022 dengan NIM 22011121. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kapasitansi di elektrik di praktikum di mata kuliah Fisika Dasar 2. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Pengertian dielektrik diperoleh dari pemahaman bahwa benda tambahan yang diberikan pada ruang antara kapasitor. Jika material tertentu diletakkan di antara dua plat kapasitor, maka nilai dari kapasitansinya akan naik. Hadirnya dielektrik dapat melemahkan medan listrik antara dua buah keping kapasitor karena dengan hadirnya medan listrik, molekul-molekul dalam dielektrik akan menghasilkan medan listrik tambahan yang arahnya berlawanan dengan medan listrik. 1.2 Tujuan 1. Memahami prinsip kapasitor dua plat sejajar. 2. Mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dielektrik terhadap besarnya kapasitansi. Lanjut 1.3. Bagaimana mengaplikasikan konsep kapasitansi dielektrik dan energi elektrostatik serta penerapannya. Kita lanjut ke bab 2. Dasar teori. 2.1. Pengertian dielektrik adalah Dielektrik adalah suatu material non-konduktor seperti kaca, kayu, dan kertas. Ketika ruang di antara dua konduktor pada suatu kapasitor diisi dengan dielektrik, kapasitansi naik sebanding dengan faktor K yang merupakan karakteristik dielektrik dan disebut konstanta dielektrik. Karena hal ini ditemukan secara eksperimen oleh Michael Faraday. Kenaikan kapasitansi ini disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antaranya keping kapasitor akibat kehadiran dielektrik. Dengan demikian, untuk jumlah muatan tertentu pada keping kapasitor, perbedaan potensial menjadi lebih kecil dan rasio Q per V bertambah besar. Dielektrik dapat memperlemah medan listrik antara keping-keping kapasitor karena dengan hadirnya medan listrik luar. Jika molekul-molekul dalam dielektrik bersifat polar, dielektrik bersifat non-polar, maka dalam pengaruh suatu medan listrik luar, molekul-molekul dielektrik akan menginduksi momen-momen dipol yang searah dengan arah medan. Jika medan listrik ada di antara keping-keping suatu kapasitor tanpa dielektrik adalah epsilon 0, medan dalam dielektrik adalah E sama dengan epsilon 0 per K. Lanjut, di mana K adalah konstanta dielektrik untuk suatu kapasitor keping sejajar dengan jarak pemisahan perbedaan potensial antara keping adalah V sama dengan ES sama dengan E0 per K sama dengan VC per K, di mana V adalah perbedaan potensial dengan dielektrik dan V0 sama dengan E0 adalah perbedaan potensial awal tanpa dielektrik. Lanjut ke bab 3, metodologi. 3.1 flowchart. Buka file simulasi PET, lalu kita buat rangkaiannya. Terus kita atur beberapa nilai variabel A, nilai tegangan input rangkaian dengan cara menaikkan pin voltase pada baterai, B, jarak antara plat, C, luas penampang. Perhatikan nilai ketiga alat ukur kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Lalu yang terakhir ialah hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catatlah hasilnya pada tabel perhitungan. Lanjut 3.2 alat. Pertama, kita harus siapkan laptop. Lalu yang kedua, buka link simulation pad. Ketiga itu kita butuh kertas. Keempat, pulpen untuk menulis. Terus 3.3 prosedur kerja.
1. Buka file simulasi yang telah diunduh dari pad. 2. Buatlah rangkaian seperti gambar berikut. 3.3.1 itu ada di laporan. Yang ketiga, atur nilai variabel simulasi sebagai berikut. A. Nilai tegangan input rangkaian dan cara menekan pin voltase pada baterai. Lalu B. C. Luas penampang plat. Dan perhatikan nilai ketiga alat ukur, kapasitansi muatan dan energi yang tersimpan. Catatlah hasilnya pada tabel hasil simulasi. 5. Hitung nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan. Catat hasil pada tabel simulasi. Nah, kita ke bab 4, ialah analisa data dan pembahasan. Nah, 4.1 analisa data. Bab 4, sini ada analisa dasar, ada tabel 4.1.1, data A dikurang C, lalu ada tabel 4.1.2 pada data A kurang C. Terus yang tabel 4.1.3 ada regresi linear. Terus tabel 4.1.4 regresi linear data 2. Sini juga 4.2 ialah perhitungan. Sini ada perhitungan error juga. Lalu ke pembahasan. 4.3 pembahasan. Yang terakhir ialah bab 5, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. 1. Kapasitasi bekerja pada kapasitor dengan menyiapkan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. 2. Hubungan kapasitansi dan luas penampang yang diberi nilai K sama dengan 1,79, yaitu sebanding. Hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan A per D kali K. Hubungan kapasitansi dan luas penampang yaitu sebanding. Hal ini sesuai dengan persamaan C sama dengan epsilon 0 A per D. 5.2 saran. Disarankan untuk belajar terlebih dahulu sebelum praktikum agar tidak dikeluarkan oleh asisten praktikum. Ketika ingin dikeluarkan, dosa belajar. Kalau tidak ingin dikeluarkan, harus belajar memahami materi, harus betul-betul paham tentang materi, dan ketika ditanyakan, harus bisa menjawab. 2. Itu disarankan agar tidak terlambat saat ingin praktikum. Kalau sudah waktu jam 3, kalau lewat dari jam 3, tidak boleh masuk. Contoh seperti minggu kemarin, ada satu orang yang gendong kelompoknya. Nah, yang terakhir, selesai. Sekian dan terima kasih. Dari saya, Rama Aryalingara, mempresentasikan hasil laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Om.